Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sungguh bersyukur hari ini kita dalam masa pandemi COVID-19 kita masih diberkati oleh Tuhan, dan hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Sebelum kita masuk hadirat Tuhan, mari kita ambil waktu saat teduh. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas tata sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan satu pujian yang diambil dari buku nyanyian nomor 22, Kami Puji Dengan Riang. Saja. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Seminggu sudah kami lalui dan kami diberikan kemampuan sehingga kami boleh beraktivitas, bekerja. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami juga diberkati oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, sehingga seluruh jemaat-Mu boleh datang beribadah, berbakti kepada Tuhan. Tuhan, biarlah pada kesempatan ini kami mau menyerahkan sepenuhnya pengandalan kami kepada Tuhan, berotoritas di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa, pada saat ini yang kami dengar firman Tuhan, yang kami beribadah bersama-sama ya Tuhan, dan kiranya Engkau juga
juga berkati kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman hidup kami, Bapa. Serahkan kami, ibadah ini kami serahkan di tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita berresponsoria yang diambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai ke ayat 8 sampai 21. 145 ayat 8 sampai 21. Saya akan memulai yang ayat yang ke-8 dan yang terakhir nanti kita sama-sama. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintah-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan menegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Sama-sama. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan Alkitab dipersilakan. Pembacaan Alkitab yang terambil di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-8 sampai 14.
dengan judul perikop, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal itu harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenalkanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Selanjutnya doa syafaat yang akan dipimpin oleh Guru Injil Henry, dipersilakan. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah, untuk kasih karunia, untuk kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Sungguh kami mengucap syukur selama sepekan ini. Tuhan begitu sempurna memelihara seluruh kehidupan kami. Tuhan, tentu di dalam sepekan ini kami banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui pemikiran kami yang sia-sia, perkataan kami yang tidak berkenan, bahkan melalui seluruh tingkah laku kami yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Ampunilah ya Tuhan, kuduskan, sucikan setiap kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kembali kami menaikkan permohonan syafaat kami kepada Engkau pada kesempatan ini. Sungguh kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit, yang mengalami lemah tubuh. Tuhan, kami sungguh serahkan mereka semuanya kepada Engkau. Berkati untuk hamba-Mu Guru Injil Grace, Kau yang memberkati juga untuk Bapak Chun Min, berkati juga untuk Bapak Immanuel, Kau berkati juga untuk Bapak Alim, berkati juga untuk Ibu Lim Kwi Keng, berkati juga untuk Bapak Susanto, berkati juga ya Bapak untuk Ibu Santi, berkati juga ya Tuhan untuk Bapak Kim San, berkati juga untuk Ibu Anita, berkati juga untuk Ibu Cuyung dan Ibu Suryati. Atau mungkin masih ada jemaat kami yang kami tidak tahu, mungkin mereka mengalami sakit. Tuhan, biarlah setiap obat, setiap perawatan dari dokter maupun suster, maupun setiap ramuan apapun yang menjadi proses pengobatan, kami sungguh serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang mengcover mereka Tuhan, memberi kekuatan, bahkan memberikan pemulihan-pemulihan. Biarlah hari-hari mereka boleh indah, walaupun di dalam kelemahan fisik ya Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang akan menopang mereka, memberikan damai sejahtera, sukacita, pengharapan, sehingga berangsur-angsur segala sakit penyakit mereka boleh disembuhkan. Berkati juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang Tuhan berikan kesempatan untuk mengandung seorang anak daripada Tuhan. Kau berkati untuk contoh Trivena, Engkau berkati untuk Ibu Meli, Engkau yang memberkati untuk Ibu Agustina. Tuhan, kami sungguh serahkan untuk setiap ibu-ibu yang sedang mengalami anugerah Tuhan. Kau berkati
bayi dalam kandungan, berkati fisik mereka, biarlah mereka juga boleh kuat, bahkan hingga proses persalinannya kami sungguh serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang berdaulat berkuasa menyertai setiap ibu-ibu ini ya Tuhan. Berkati juga untuk keluarga yang sangat merindukan keturunan. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Hera dan Ibu Lucy. Mereka sangat menanti-nantikan anugerah Tuhan di dalam keluarga kecil mereka ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang membuka jalan, memberikan mereka kekuatan, bahkan kesabaran penantian, sehingga janji Tuhan mereka boleh alami ya Tuhan. Mereka boleh mendapatkan anugerah, momongan yang sungguh mereka nanti-nantikan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, memberkati pasangan suami istri ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang akan menolong mereka, bahkan janji Tuhan yang akan mereka alami ya Tuhan. Kami sungguh serahkan untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang Engkau izinkan melayani di tempat ini, untuk seluruh pengurus yang sudah Engkau pilih ya Tuhan untuk boleh melayani, bahkan untuk seluruh guru-guru sekolah minggu, seluruh pelayan aktivis. Tuhan, kami sungguh serahkan untuk seluruh jemaat di dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, kami sungguh serahkan, biarlah gereja-Mu ini hari lepas hari boleh sungguh menjadi berkat ya Tuhan, bahkan sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk seluruh program-program gereja-Mu di tengah-tengah COVID-19 ini. Biarlah pelayanan gereja-Mu terus boleh berjalan dengan baik, walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, pergumulan, tetapi biarlah setiap hamba-hamba-Mu, setiap pengurus, bahkan seluruh aktivis pelayan Tuhan tidak tawar hati, bahkan tidak kehabisan akal, tetapi mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga seluruh jemaat Tuhan boleh terlayani dengan baik. Berikan pertumbuhan kualitas iman bagi anak-anak Tuhan di tengah-tengah masa-masa susah ini ya Tuhan. Biarlah seluruh umat-Mu boleh semakin giat tekun datang kepada Tuhan di dalam masa-masa pergumulan ini ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan boleh menganugerahkan negara yang besar, negara yang beraneka ragam, bahkan negara yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, situasi COVID-19 ini tidak tahu kapan akan berakhir, tetapi biarlah Tuhan yang akan terus memampukan setiap pemimpin-pemimpin kami di pemerintahan, mulai dari Bapak Presiden ya Tuhan, Bapak Wakil Presiden, bahkan seluruh kabinet kerja. Tuhan berkati juga untuk seluruh anggota dewan, baik Tuhan memberkati untuk seluruh kepolisian maupun seluruh TNI. Tuhan, kami rindu bangsa kami boleh bertahan dengan luar biasa di tengah-tengah pergumulan krisis ini. Tuhan memberkati untuk setiap roda perekonomian yang sudah berjalan di era new normal ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong sehingga perekonomian Indonesia boleh tetap bertahan, bahkan Tuhan boleh memberikan pertumbuhan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelaku usaha, mulai dari yang besar hingga paling kecil juga, Tuhan memberikan kekuatan sehingga roda perekonomian Indonesia boleh terus bertumbuh bahkan berkembang ya Tuhan. Berkati juga Tuhan, biarlah seluruh peralatan kesehatan, seluruh tenaga medis maupun seluruh relawan terus boleh berjuang ya Bapa untuk memerangi COVID-19 ini ya Bapa. Mulai dari pusat hingga daerah-daerah, biarlah Tuhan yang akan terus berdaulat, mengontrol, bahkan memegang kendali untuk bangsa dan negara kami. Berikan persatuan, kekuatan, banyak sekali roh-roh pemecah belah ya Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya biarlah Bhinneka Tunggal Ika boleh terus menjadi panduan di dalam Pancasila ya Tuhan. Kami rindu biarlah Tuhan yang terus berdaulat atas seluruh keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami sungguh serahkan juga untuk seluruh umat-Mu di tengah-tengah COVID-19 ini. Mungkin sudah ada yang memulai ibadah di gereja maupun yang masih di rumah, bahkan pertumbuhan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang terus memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka iman yang kuat, ketaatan yang kuat. Biarlah di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan boleh semakin dekat di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ibadah kami selanjutnya
selanjutnya Engkau tolong biarlah seluruh kami boleh mengalami berkat Tuhan, lawatan Tuhan di dalam ibadah ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah seluruh doa-doa kami, biarlah sepenuhnya boleh Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Saya pimpin dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Tuhan, sungguh banyak sekali berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui berbagai aktivitas, pekerjaan dan lain-lain, Bapak. Sebagai bentuk rasa terima kasih kami ya Tuhan, pada saat ini kami mau memberikan sebagian daripada berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya berkat ini, kiranya persembahan ini boleh digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan sebelum kita jalankan, kita naikkan satu pujian. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kamu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau.
puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Mohon Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan berdiri. Silakan duduk kembali. Saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita naikkan satu pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kita naikkan pujian ini sekali lagi, yang lebih sungguh lagi. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling menuntun. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kasih-Mu kudus tiada batas. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pada hambanya dipersilakan. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, sebelum kita bersama-sama merenungkan, mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur walaupun kami tidak boleh berkumpul bersama-sama, tetapi dengan sehati sepikir kami datang memuji dan memuliakan akan Engkau. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Dan kami rindu Roh Kudus Tuhan yang berkata-kata di dalam hati kami. Kami yang akan mendengar, biarlah kami boleh menjadi pendengar, terlebih boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Filemon, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-19. Filemon pasalnya yang pertama, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Filemon pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-19 dengan judul perikop permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu saudara, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku yang sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia pun di dalam Tuhan. Karena engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini, hati yang mengampuni. Hati yang mengampuni. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, berbicara tentang karakter-karakter Kristus, berbicara tentang sifat-sifat Yesus. Salah satu karakter Yesus
Bapak Ibu Saudaraku, adalah mengampuni, ya. Yesus memiliki hati yang mau mengampuni. Bapak Ibu Saudaraku, mengampuni adalah bukti kualitas iman orang percaya. Jadi mengampuni bukan hanya sekedar kata-kata semata, tetapi lebih kepada tindakan yang nyata. Jadi ada tindakan yang dilakukan. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam nats yang telah kita baca tadi, ya, kitab Filemon, Paulus di dalam kitab Filemon menuliskan sebuah surat, Bapak Ibu, ya, yang isinya merupakan suatu permintaan, ya, agar Filemon bisa mengampuni Onesimus, agar Filemon bisa memberi maaf kepada Onesimus yang merupakan bekas budaknya yang telah melarikan diri tersebut. Onesimus, Bapak Ibu, bertemu dengan Paulus di dalam penjara di Roma, yang pada waktu itu Paulus berhasil, ya, memenangkan dia, ya. Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudaraku, dengan pasti apa yang menjadi kesalahan terhadap Filemon, ya, kesalahan Onesimus terhadap Filemon. Tetapi yang pasti, Bapak Ibu, bahwa dikatakan Onesimus telah merugikan Filemon dari segi materi. Itu bisa kita baca di dalam ayatnya yang ke-18. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, secara manusia akan sangat sulit bagi Filemon untuk mengampuni si Onesimus. Akan tetapi sebagai orang yang telah mengalami kemurahan dan kasih karunia Tuhan, maka Paulus memintanya untuk bisa mengampuni, untuk bisa menerima orang yang telah bersalah kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, banyak orang yang berpikir bahwa gereja adalah hanya untuk tempat-tempat yang baik-baik saja, hanya untuk tempat yang suci, ya, hatinya suci, hanya tempat untuk orang-orang yang benar. Sehingga sering orang berpikir bahwa orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan, sulit untuk mendapat tempat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita diingatkan bahwa gereja dan bahkan kita sebagai orang Kristen harus belajar mengampuni, harus belajar memberi kesempatan kepada orang-orang yang memerlukan pemulihan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar dari nats yang telah kita baca tadi, ya. Bapak Ibu Saudaraku, pemulihan dimulai dengan kasih. Pemulihan dimulai dengan kasih. Di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10, ya, boleh kita baca. Nah, Paulus meminta kita di dalam mengampuni harus ada dasar kasih, harus ada kasih di dalamnya. Paulus sendiri telah mendengar tentang kasih Filemon. Di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa Paulus bersuka cita atas kasih Filemon terhadap orang-orang yang telah dihiburnya. Kasih Filemon itu juga terlihat dari pelayanan yang dilakukan, ya, dengan menyediakan rumahnya sebagai tempat bersekutu, sebagai tempat untuk beribadah. Jadi harus ada dasar kasih di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tanpa ada kasih maka tidak ada sesuatu pun yang dapat kita lakukan, ya. Tuhan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia karena apa? Karena kasih. Di dalam Yohanes
pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Kasih melalui tindakan seperti yang dituliskan oleh Yohanes, ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kasih Kristus ya telah dialami oleh Paulus. Kasih Kristus telah dialami oleh Filemon, Onesimus, bahkan kita semua telah mengalami akan kasih Kristus itu. Nah, Bapak Ibu, kasih inilah yang akan memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu, ya, kita ini lemah, kita ini tidak berdaya. Kita ini manusia yang tidak punya kekuatan apapun. Tetapi dengan kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itulah yang akan menguatkan kita, yang akan memampukan kita untuk mengampuni orang lain, untuk mengasihi, untuk merangkul orang lain. Kemudian pemulihan dengan pengampunan. Ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12 boleh kita baca. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengatakan bahwa Onesimus yang dulunya tidak berguna, sekarang begitu berguna, sangat berguna bagi Filemon maupun bagi Paulus sendiri. Dulu dia adalah seorang budak, tetapi sekarang dia adalah seorang anak bagi Paulus. Bahkan dikatakan di sini buah hatinya. Bapak Ibu Saudaraku, pengampunan yang murni adalah jika kita sungguh-sungguh melupakan apa yang telah lalu, apa yang telah orang lakukan kepada kita yang menyakiti hati kita. Kita melupakan akan hal itu. Dan selanjutnya apa? Menaruh pengharapan kita kepada masa depan yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini banyak orang yang mengatakan bahwa oh, saya sudah mengampuni engkau, saya sudah memaafkan engkau. Tetapi ketemu pada satu titik diungkit-ungkit lagi, diingat-ingat kembali. Pertanyaannya, apakah itu sungguh-sungguh sudah mengampuni? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk mengampuni orang lain. Memang sangat sulit untuk memaafkan orang lain. Apalagi ketika kata-katanya sudah menusuk ya hati kita, sudah membuat kita menangis, ya. Apalagi ketika perlakuannya membuat kita kecewa, sakit hati, sangat sulit untuk memberikan pengampunan. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, mustahil untuk kita lakukan. Untuk mengampuni sesama kita memerlukan kuasa dari Tuhan. Dan sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudaraku, kita telah mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dan dengan kuasa yang sama itulah kita mampu untuk mengampuni sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, selanjutnya memberikan kesempatan yang kedua. Memberikan kesempatan yang kedua. Di ayatnya yang ke-13, ya. Hidup Onesimus yang dahulu adalah kehidupan yang gagal di mata Tuhan. Di ayatnya yang ke-12, Paulus mengatakan bahwa dulu ia tidak berguna, tetapi sekarang sangat berguna. Paulus selanjutnya mengatakan bahwa dia sebenarnya mau menahan Onesimus untuk
melayani dia. Paulus memberikan kesempatan kepada seorang bekas narapidana untuk melayani dia dan juga melayani Tuhan. Paulus memberikan kesempatan kedua untuk bertobat dan hidup di jalan yang benar, di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus juga di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, di sini dikatakan Paulus juga mengampuni dan memberikan Matius kesempatan yang kedua. Di awal pelayanan dia berpisah dengan Markus. Karena apa? Karena dianggap tidak kerjasama, tidak ada kerjasama yang baik. Akan tetapi di surat yang terakhir kepada Timotius, Paulus berkata, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Karena apa? Karena pelayanannya penting bagiku. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Jadi dia memberikan kesempatan yang kedua kepada Markus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita juga bisa melihat kehidupan Paulus. Pun dia sendiri diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan. Kesempatan kedua yang diterimanya, itulah yang kemudian membuatnya menjadi seorang rasul yang luar biasa. Kemudian kita juga melihat kehidupan Musa di dalam Perjanjian Lama. Pun diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan, sehingga dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Daud, raja pilihan yang diurapi Tuhan, pun diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan setelah dia melakukan perzinahan. Rahab pun sama, seorang pelacur, diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menyelamatkan kedua pengintai yang dikirim oleh Yosua. Zakeus juga, Bapak Ibu Saudaraku, diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan. Wanita Samaria. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang diberikan kesempatan kedua untuk bisa melayani, untuk bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Adakah kita merasa sempurna di hadapan Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak Ibu Saudaraku, mungkin ada banyak orang yang menyakiti hati kita, mengecewakan kita, yang kita harapkan tidak pernah terjadi. Selalu dan selalu membuat kita marah, membuat kita kecewa, sakit hati. Akan tetapi Bapak Ibu Saudaraku, manusia tidak ada yang sempurna. Manusia satu pun tidak ada yang sempurna. Akan tetapi Bapak Ibu Saudaraku, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali, mengingatkan kepada kita semua untuk memiliki hati yang mau mengampuni, yang mau memaafkan. Karena apa? Tuhan Yesus sendirilah yang telah mengampuni kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus sendirilah yang sudah mencontohkan bagaimana kita mengampuni. Dia menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari di dalam kehidupan kita
Di dalam keseharian kita mungkin kita banyak bertemu dengan Onesimus yang lainnya. Di lingkungan pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, rekan sepelayanan kita, dimanapun. Akan tetapi jangan lihat kesalahannya. Yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudaraku, Yesus telah memberikan pengampunan kepada kita. Oleh sebab itu sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, mari kita terus mencerminkan karakter-karakter Yesus, sifat-sifat Yesus di dalam hidup kita, yaitu hati yang mau mengampuni. Biarlah firman Tuhan hari ini, malam hari ini, boleh terus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap pengampunan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Tuhan telah menebus dosa-dosa kami. Tuhan, di dalam hidup kami mungkin banyak sekali orang-orang yang mengecewakan hati kami, membuat kami tersinggung, membuat kami marah. Tetapi kami bersyukur malam hari ini kami diingatkan kembali bagaimana kami memiliki karakter-karakter seperti Yesus, yaitu hati yang mau mengampuni. Tuhan, mampukan kami manusia yang lemah ini, mampukan kami manusia yang berdosa ini untuk boleh terus mengampuni di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih. Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kita menerima berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan terus menyertai kita dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita ambil sikap saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.